Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari sejagat ini, dan kembali lagi tentunya hanya di channel Ucap Spesial di sini. Dan kali ini aku akan membahas lebih jauh tentang aloe vera atau lidah buaya. Tentunya teman-teman sudah paham bahwa lidah buaya sudah banyak ditanam sebagai tanaman hias, tapi aku akan lebih mengupas lagi si tanaman lidah buaya ini. Tapi sebelum itu aku mohon banget buat teman-teman semua untuk subscribe dulu channel ini supaya lebih berkembang lagi dan aku semangat untuk bikin videonya. Yuk langsung aja ke videonya. Oke, bahasanya aku bahas di sini ada dua. Yang pertama adalah pengenalan si lidah buaya sendiri, dan yang kedua adalah sejarah singkat lidah buaya atau aloe vera. Nah, buat teman-teman, ayo langsung tonton video ini sampai habis dan jangan sampai di skip biar paham dan lebih informatif lagi. Oke, langsung aja ya. Jadi Indonesia adalah negara yang sudah dikenal sejak dulu sebagai negara agraris. Pasti tentunya teman-teman sudah tahu ya, dari zaman SD pasti sudah diajarin bahwa negara Indonesia adalah negara agraris, yaitu negara yang sangat banyak hasil pertaniannya seperti rempah-rempah, pangan, sayuran, perkebunan, dan lain-lain, bahkan sampai tanaman obat. Akan tetapi setelah perkembangan iptek yang ada di dunia, maka perkembangan tanaman dan pertanian juga semakin berkembang. Salah satunya adalah penelitian yang menerangkan bahwa si tanaman lidah buaya ini sudah dapat dikembangkan di berbagai daerah, bahkan di Indonesia sendiri. Nah, teman-teman sudah paham belum sih bahwa si lidah buaya ini sebenarnya dari mana gitu ya? Oke, aku akan bahas di sini. Lidah buaya atau aloe vera yang sering kita pakai sebagai hydrating atau pelembab merupakan tanaman asli dari Afrika, tepatnya berada di negara Ethiopia di Afrika ya. Lidah buaya merupakan tanaman yang dapat tumbuh di Indonesia, bahkan di daerah yang tandus seperti Kalimantan pun bisa tumbuh dan banyak dibudidayakan di daerah Kalimantan tersebut. Yang aku baca di sini adalah dari budidaya tanaman lidah buaya khususnya di Kalimantan Barat. Jadi tanaman lidah buaya ini sangat mudah tumbuh karena dia tidak memerlukan lahan yang banyak. Kalau misalnya dibudidayakan pasti akan membutuhkan lahan banyak. Tapi kalau misalnya kita sebagai tanaman hias, jadi dia nggak ribet gitu loh, mudah tumbuhnya dan dapat menyesuaikan lingkungan atau tanah yang ada di sekitar, bahkan tanah yang kering dan tandus pun dia mudah tumbuh loh. Nah, seiring berjalannya waktu, kebutuhan atau permintaan si lidah buaya ini meningkat drastis karena seperti perusahaan kosmetika, seperti contohnya adalah ini dari Paragon atau Wardah, dan banyak lagi seperti Oriflame itu juga menggunakan beberapa bahannya menggunakan lidah buaya. Nah, makanya itu si lidah buaya ini diramalkan pada 10 tahun ke depan akan mengalami peningkatan yang drastis untuk permintaan bahan baku dari lidah buaya ini. Nah, untuk bidang farmasi sendiri, lidah buaya ini sudah dikenal untuk bahan farmasi, yaitu oleh orang-orang Samaria di tahun 1750 sebelum Masehi. Lidah buaya sudah ditemukan pertama kali di tahun 1500 sebelum Masehi. Lebih dari 200 spesies lidah buaya tersebar di bumi mulai dari benua Afrika yang kering hingga dataran Asia seperti beriklim tropis yaitu Indonesia. Beberapa sejarah menyebutkan bahwa beberapa negara seperti Romawi, Cina, India, dan negara lain itu sudah menggunakan bahan dari lidah buaya ini sebagai obat penyakit loh saudaraku. Dan pada zaman Cleopatra ini juga sudah digunakan sebagai pelembab kulit, bahkan pada saat mandi setiap hari sudah digunakan oleh Cleopatra untuk mendapatkan kulit yang lembut. Nah, selanjutnya aku akan membahas di part 2. Kalian harus dan wajib banget nonton untuk
lebih jelasnya lagi. Dan di sini karena keterbatasan waktu, aku akan usai dulu di sini, dan jangan lupa untuk nonton di part 2-nya. Dan di situ aku akan membahas kenapa namanya aloe vera, terus kenapa lidah buaya gitu ya. Oke, jangan lupa untuk nonton di part 2-nya, dan jangan lupa untuk komen di bawah apabila ada pertanyaan. So teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan informatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.